14 Agustus 1945, minimnya informasi mengenai pasca pengeboman pada tanggal 9 Agustus kemarin. Indonesia hidup dalam kebingungan dan ketegangan. Rumor beredar bahwa seharusnya Jepang sudah menyerah, tetapi tentara Jepang masih berjaga seperti biasa, mengintimidasi rakyat biasa layaknya mereka masih berkuasa. Tetapi Sukarni menemukan sesuatu yang menarik. American Colonel Max Baer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's chief of intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. Apa mungkin ini benar? Aku harus memberitahu kepada golongan muda sekarang. Akhir-akhir ini bangsa Indonesia tidak ada kabar baik. Iya, Bu. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Kau terlihat bahagia hari ini, Bu. Apa yang membawamu kemari? Ya, memang saya sangat bahagia pagi hari ini. Kau tahu, saya punya kabar yang sangat baik. Saya baru saja mendengar dari saluran radio luar bahwasanya Jepang telah menyerah. Oleh karena itu, Indonesia sekarang mengalami kekosongan kekuasaan. Apakah benar demikian, Bung? Tunggu, apa maksudmu kekosongan kekuasaan? Kekosongan kekuasaan berarti tanah ini sudah tidak ada yang memerintah. Maka dari itu, kita harus mendeklarasikan kemerdekaan secepatnya sebelum Belanda kembali menyerang. Ada baiknya juga dalam upaya memerdekakan bangsa Indonesia, kita jangan melibatkan satupun anggota PPKI. Kenapa demikian? Menurutku, PPKI adalah hasil dari Jepang, hasil dari orang luar. Dan sebaiknya kita jangan melakukan negosiasi dengan mereka. Karena menurutku, bangsa Indonesia seharusnya merdeka atas usahanya sendiri. Setuju. Sudah, saudara. Sebaiknya kita pergi ke kediaman Bung Karno. Baiklah. Golongan muda yang bersemangat karena mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah, bergegas ke kediaman Soekarno untuk memberikan kabar baik ini. Aku tak sabar lagi, sebentar lagi kita akan merdeka, Bung. Ya, saya juga sedang memikirkan untuk bulan dan tanggalnya. Pak, apakah Bapak terima tamu? Tidak, tolong dicekkan ya. Baik, Pak. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam, mencari Bapak. Ya, apakah Bung Karno ada di dalam? Ada keperluan bersama Bapak Atta. Silakan masuk. Oh, banyak kali ya. Selamat siang, Bung. Siang juga. Siang, Bung. Siang. Baik, silakan. Terima kasih. Jadi apa tujuan kalian datang kemari ya? Begini, tadi pagi saya mendengarkan saluran dari radio luar yang mengatakan bahwa Jepang telah menyerah. Oleh karena itu, sekarang wilayah Indonesia sedang mengalami kondisi kekosongan kekuasaan. Benar apa yang diucapkan Soekarno. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk memberi penanda, memberitahukan sebuah kesempatan jika seharusnya kita segera merdekakan saja negara Indonesia ini. Lagi pula, jika nanti kita kelamaan, Belanda akan kembali datang dan menjajah kita. Tentu saja kita tidak bisa senangnya mendeklarasikan kemerdekaan. Lagi pula, kita itu belum siap. Ada PPKI yang akan masuk semua ini. Apa maksudmu kita belum siap? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan kita pikir nanti. Yang penting ini dulu.
Kau tak lihat ya, Jepang masih menjaga. Jika mereka tahu, habis kita. Lagi pula, ada PKI yang akan mengurus kemerdekaan kita. Masa bodoh dengan PPKI? Indonesia seharusnya dimerdekakan oleh bumi putranya sendiri. Jaga bahasamu. Pokoknya kami tidak setuju jika merdeka tanpa PKI. Begini Bung, jika Anda tidak segera memproklamasikan Indonesia, maka lihat saja akan ada pertumpahan darah di negeri ini. Pocong dari kemana ini? Cukup saudara-saudara, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Sekarang kalian berempat tinggalkan ruangan ini. Selamat siang. Siap. Sejujurnya saya apresiasi semangat mereka, tetapi terlalu bersemangat hingga lupa resikonya, Bung. Itulah pola pikir golongan muda, Bung. Ya. Golongan muda pun pulang ke rumah masing-masing hingga menyisakan Wigana dan Soekarno. Dalam perjalanan pulang, mereka masih kesal dan terus mencari cara agar golongan tua mau menurut. Saya masih tidak bisa percaya, Bu. Mereka menolak mentah-mentah dalam rencana yang mungkin akan memerdekakan Indonesia untuk segera. Mungkin mereka terlalu terpengaruh oleh Jepang. Ya, mereka sudah lama. Mereka berubah. Mereka sudah. Ngomong-ngomong tentang pengaruh, sepertinya kamu punya ide. Bagaimana jika kita culik saja kedua golongan tua itu dan tahu sikap mereka yang jauh dari pengaruh Jepang? Oke, penculikan. Mungkin terdengar agak gila, penculikan. Kau yakin hal ini? Merasa yakin saja selama kita melakukan hal yang benar dan ini demi kemerdekaan Indonesia, apa salahnya? Oke, saya setuju. Baiklah, Bagaimana kalau malam ini? malam minggu. Ya, ketika mereka pulang dan posisinya kalau mungkin kita bisa serahkan mereka di belakang. Kita angkut menggunakan mobil. Oke. Sepakat. Jangan lupa dengan karung dan tali. Baik. Kita bertemu malam. Setelah merencanakan penculikan Soekarno-Hatta, Soekarni dan Wigana pun beraksi pada malam harinya. Kau tahu, Bung Hatta, sebenarnya aku tidak memikirkan sanduran muda. Ya, tetapi mereka tidak lupa resikonya, Bung. Kita hanya khawatir. Soekarno-Hatta pun diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Apa ini? Bung, apa di sana? Ya. Sekali. Apa ini? Berani-beraninya kalian melakukan kami seperti ini, ha? Maaf, kami terpaksa menculik kalian agar kalian tidak terpengaruh oleh Jepang. Ya, benar kata Soekarno. Jangan hanya takut jika orang-orang Jepang hanya mengatakan janji manis, iming-iming, omong kosong belaka. Pokoknya kami tak setuju. Kita harus berdikar dengan Jepang. Saya juga tidak setuju oleh perkataannya. Indonesia seharusnya merdeka karena bangsanya sendiri, bukan karena bangsa asing. Apa arti kemerdekaan jika kita masih hidup dalam bayang-bayang penindasan? Benar kata Soekarno. Sekali lagi, jika bangsa kita berdiri, merdeka, dan masih diinjak-injak, apa artinya? Soekarno, Wigana, lepaskan ingatan Bung Hatta dan kami. Baiklah, Bu. Mereka benar, Bung. Sampai kapan kita menunggu janji Jepang?
Baik, kami setuju. Dengan sedikit paksaan dari golongan muda, akhirnya golongan tua setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan PPKI. Baik teman-teman, kita mulai dari mana? Kita mulai dari menulis naskah proklamasi terlebih dahulu. Bu Fatmawati. Teman-teman bulan. Baik, Pak. Jadi untuk kemajuan tanggal, bagaimana tanggal 17 bulan 8? Ada nggak Pak? Kalau kemarin, bagaimana dengan di depan rumah Bung Soekarno, rumah kereta? Tentu tidak. Baik. Biarkan saya yang melihat proklamasi. Lalu dan Silakan. proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perbedaan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan secara sesama dan dengan komposer singkat-singkatnya. Bagaimana dengan resmi dari ini? Akhirnya semua yang hadir di sini ada kalanya. Tidak hanya Bung Karno dan atas nama bangsa Indonesia. Baik. Bu, tolong ketikkan hasil. Baik. Bagaimana dengan simbol dari negara itu? Ya. Bu Fatmawati. Kita punya kain apa? Kita cuma punya kain warna merah yang mungkin Pak Alno bisa kerjakan sekarang. Boleh. Baik, Pak. Baiklah, benderanya sudah, lalu naskah proklamasi juga. Terima kasih. Baik saudara-saudara, kita akan ketemu lagi besok di sini. Terima kasih. Terima kasih. 17 Agustus 1945, Jalan Pegangsaan Timur nomor 54, momen yang bersejarah dimulai. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang besar untuk bangsa Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 5. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Dulu lukisan mata suratan hatiku nan merindu, rindu bayangan nan meliputi parasari wajahmu, mengalir seribu kata.